Shalom, selamat malam bagi kita sekalian. Kita bersyukur ya, tahun ini kita bisa memulai kembali ibadah dewasa muda, ibadah bina dewasa muda dan pasutri kita. Ya, tentu di dalam tema-tema keluarga ini, ya saya masih sangat terbatas, masih sangat terbatas dan pengalamannya belum terlalu panjang. Ya, di sini ada senior-senior kita yang juga bisa memberikan pandangan dan masukan ya bagi kita semua, termasuk adik-adik yang masih muda ya. Adik-adik masih muda ya. Ya nanti jangan jangan ragu ya mau bertanya, mau sharing, atau mungkin ada beberapa hal kurang sepakat, ya bisa kita diskusikan ya, nanti bersama-sama. Tema kita cukup kekinian ya, cukup kekinian khususnya di kalangan kaum muda. Romantisme ya, kalau dicari tadi di kamus besar bahasa Indonesia nggak ada romantisme, adanya romantis dan romantisisme ya. Oke, kita akan berdasarkannya dari satu pembacaan bagian firman Tuhan ya. Kalau udah romantis ini biasanya identik dengan Kidung Agung ya. Saya pilihkan satu perikop yang masih cukup oke menurut saya ya. Karena ini nggak semuanya sudah menikah, sebagian mungkin bahkan sebagian besar yang belum menikah. Ya, jadi saya pilih perikop yang masih cukup aman. Ya, itu Agung 2 ayat 1 sampai 7. Bunga mawar pada Misarwa, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara alun-alun. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langit. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Buatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara, ya ini bucin kalau muda sekarang bilang. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi pusat-pusat betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya, Kidung Agung ini bentuknya puisi. Ya, bentuknya puisi um, yang dituliskan oleh Raja Salomo. Jadi penuh hikmat, ya, penuh hikmat lalu ditemukan kedayaannya, akhirnya dia punya hikmat termasuk untuk bersikap romantis. Ya, ini salah satunya di Kidung Agung. Ya dulu kami diajarkan kata dosen di STT dulu bilang ini puisi dari Salomo pada istri-istri. Ya itu. Tapi ada juga yang menggambarkan ini seperti hubungan antara Tuhan dan umat. Ya, jadi seperti itu. Anyway, ini memang bentuknya puisi. Ya, jadi bukan literal. Ini puisi. Kalau kita bandingkan dengan konteks zaman sekarang ini nggak romantis, ya, nggak romantis karena banyak hal yang kita udah nggak ngerti. Dan kuatkan aku dengan penganan kismis, ini kue, ya, biskuit, ya, biskuit. Lalu segarkan aku dengan buah apel, ya, sebab sakit asmara aku. Kan bingung kita ya, orang rindu kok disegarkan dengan buah apel, ya. Ya, agak bingung kita kalau baca dengan konteks sekarang. Kalau tangan kiri di bawah kepala, tangan kanan membeluk bahu, ya, ini romantis. Ya, lalu di sini lagi demi kijang-kijang, demi rusa-rusa betina. Ini juga bingung kita kan. Ya, jarang orang sekarang bilang demi kijang-kijang, demi rusa-rusa. Ya, dan jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan kita sebelum ini. Jadi Kidung Agung ini merupakan satu bagian
integral dari kitab suci, walaupun ini bagian yang sangat jarang ditambahkan, ya, apalagi dibikin eksposisi berseri di gereja. Wah, ini jarang kalau ibadah ini. Ya. Tapi kita ini ibadah dewasa muda, ini udah dewasa semua, kadang lagi waktu 10. Ya. Nah, di Kilimantan ini kita ini dibahas melalui berbagai puisi, ya, sampai ke lebih dalam lagi, ya, kata-katanya ada yang lebih terkesan vulgar, tapi seperti tidak demikian kalau memang benar ini tulisan Salomo kepada istrinya, ya, maka ini sesuatu yang wajar. Jadi uh, cinta, gairah, romantisme itu adalah sesuatu yang dianugerahkan juga oleh Tuhan, ya, yang juga dianugerahkan oleh Tuhan menjadi daya tarik awal, ya, untuk seseorang uh, tertarik dengan lawan jenisnya. Ya, di sini di satu sisi diakui bahwa cinta itu bergejolak juga, ya, ada gairah di dalamnya, ada kasih eros di dalamnya, ya, tetapi ada disiplin juga, ya, ada disiplin. Di sini ada pujian kepada lawan jenisnya, saling memuji antara pria dan wanita yang jatuh cinta. Namun di closingnya dengan jelas di sini dikatakan jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ini berbicara tentang disiplin, ya, tentang kemampuan mengendalikan, mengekang, ya, gejolak cinta di dalam diri, sehingga cinta itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, termasuk romantisme, ya, tetapi tetap harus ada frame, harus ada batasan-batasan sehingga cinta itu tepat, ya, tepat, tidak berlebihan, tidak juga hampa atau kosong, ya, dan pada waktunya. Nah, jadi harus beda cinta waktu pacaran sama cinta waktu sudah menikah. Nah, apa makna romantis? Ya, saya romantis karena nggak ketemu kata romantisme tadi di KBBI. Romantis itu didefinisikan bersifat seperti dalam cerita roman, ya, atau percintaan, bersifat mesra, mengasyikan, ya. Nah, itu definisi dari Kamus Bahasa Indonesia. Tentu kisah-kisah seperti roman itu yang mesra-mesra, mengasyikan, tentu menyenangkan, ya, apalagi anak-anak yang sudah mulai usia remaja ke atas, dia sudah mulai mengerti. Bahkan ada yang juga suka membaca novel percintaan, ya, dan lain sebagainya, karya-karya sastra. Nah, berikutnya, apa definisi romantisme menurut Anda? Coba, Riko. Ya, coba ini yang punya pacar nih, kita kasih pacar. Vera, coba. Romantisme menurut saya ungkapan sebuah ungkapan perasaan ya yang diungkapkan oleh seseorang ke dalam berpasangan ya, terus seseorang ke pasangannya baik itu dalam bentuk eh, perhatian begitu ya, kasih sayang dan sebagainya sih Pak gitu. Ya, lengkap ya. Kalau udah pakai kata dan sebagainya dan lain-lain itu lengkap. Ya, eh, coba sini yang masih single-single ya. Kalau misalnya mau eh, naik mobil misalnya, dibukakan pintunya sama pacarnya, itu romantis atau gimana? Ya, coba Esther.
bayangkan dulu punya pacar, bayangkan dulu punya pacar. Kalau misalnya setiap itu kan budaya kalau di barat kan itu, kalau di Indonesia sih nggak terlalu saya lihat. Tapi kalau di budaya di barat itu laki-laki membukakan pintu untuk wanita kalau mau naik mobil itu romantis atau biasa aja? Romantis ya. Wah, mantap. Ya, jadi romantis itu artinya membukakan pintu bagi pasangan. Ya, itu kan definisi bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Ada kalau ada seorang kalau udah menikah misalnya seorang istri itu bilang suaminya romantis kalau dia lagi cuci piring lalu dipeluk dari belakang sama suaminya. Ya, itu romantis. Tapi romantisme ini sangat subjektif, ya, sangat subjektif. Ya, sekali lagi ini merupakan bagian integral dari kehidupan. Sehingga hidup itu ada rasa, ada keseruan, ya. Tetapi romantis menurut satu orang belum tentu romantis untuk orang lain, ya. Nah, romantis itu, ini pendapat saya ya, romantis bisa terkait dengan suasana. Ya, ada yang bilang romantis itu ketika setiap makan pakai lilin 2 biji, ya, lalu makan berdekatan, makan malam pakai lilin itu romantis. Ya, kalau saya dulu kalau makan malam pakai lilin berarti lagi mati lampu di kamar. Ya, itu nggak romantis, artinya mati lampu. Nah, bisa macam-macam. Ya, ada yang mengaitkannya dengan perkataan. Ya, kalau orang pasangannya bilang I love you tiap hari, waduh itu pasangan saya romantis karena dia tiap hari bilang I love you. Ya, perkataan. Atau dia bilang wah kamu cantik hari ini, beb. Ya, misalnya, wah itu romantis. Ya, langsung berbunga-bunga hati pasangannya. Ya, atau oh papa gagah sekali hari ini, ya lebih gagah daripada kemarin. Setiap hari ngomong begitu. Lalu wah pasangan saya ini romantis. Ya. Atau perlakuan, perlakuan tadi misalkan kalau mau makan di warteg misalnya ya, digeserkan kursinya sama pasangannya. Ya, kalau di restoran ya ditarik kursinya gitu kan, disiapkan dan pasangan. Waduh, romantis sekali. Ya, maka itu bisa macam-macam definisinya, bisa dikaitkan dengan suasana, bisa dikaitkan dengan perkataan, bisa dikaitkan dengan tindakan, ya itu. Lalu, nah ini ya romantisme dalam berpacaran dibandingkan dengan romantisme dalam keluarga. Mana yang lebih Anda dambakan? Bukan saya, ya yang masih pacaran bilang dalam pacaran, keluarga bilang dalam keluarga, ya. Tapi bisa di mix, ya. Walaupun sudah berkeluarga, bisa tetap pacaran, ya. Terutama yang anak-anaknya sudah tidak tinggal lagi bersama, ya. Kayak Pak Heri bisa pacaran lagi, ya karena anaknya tidak tinggal bersama, ya. Nah, tentu ini bisa dibenturkan, bisa juga digabungkan, tergantung, sangat tergantung. Nah, budaya di Asia pada umumnya, ya kalau di generalisasi, tidak seromantis orang-orang di Barat. Yang kayak tadi saya contohkan, membukakan pintu, lalu kalau makan, kursi di restoran tuh digeser sama prianya, ya untuk wanitanya. Ya, apakah itu romantis? Mungkin ya. Ya, ya kalau romantis itu dalam pengertian rasa perasaan yang bergelora, memperlakukan orang sangat spesial, lalu tiap ketemu atau berdekatan, lalu deg-degan, ya. Nah, yang seperti itu nanti kalau dalam keluarga itu akan perlahan-lahan memudar, ya, akan perlahan-lahan memudar. Kalau berpacaran mungkin bisa terus seperti itu, ya karena berpacaran ketemu nggak sering, lalu nggak lama, ya tempat tinggal berbeda-beda, sebelum ketemu juga udah persiapan,
ya kan? Emosinya distabilkan dulu, ya kan? Lalu berpenampilan menarik. Jadi hanya yang baik-baik, walaupun tentu ada bertengkarnya juga orang berpacaran, ya. Tetapi seperti rasa deg-degannya, ya kan? Jantung berdegup-degup itu kalau udah menikah nanti akan perlahan-lahan dia nggak penasaran lagi. Dia juga udah satu rumah, ya kan? Sudah satu rumah, 24 jam bisa ketemu. Nah, tentu gejolak-gejolak cinta itu, ya, yang tadi sudah dibaca di dalam firman Tuhan, ya kalau setelah nanti masuk dalam keluarga, tidak lagi seperti orang pacaran, ya, yang rindu terus gitu kan. Nah, sehingga dikit-dikit WA, dikit-dikit WA sudah makan belum ini dan lain sebagainya. Nah, biasanya nanti kalau sudah menikah tidak lagi seintens ketika uh, berpacaran. Nah, jadi tetapi ada orang-orang tertentu, tentu tidak banyak jumlahnya ya, yang masih menjaga romantisme ketika masa berpacaran sampai berkeluarga terus dilakukan. Ya, tapi dugaan saya itu pasti sangat sangat minoritas, ya, sangat jarang yang seperti itu. Ya, kebanyakan ketika berpacaran itu sangat-sangat perhatian, sangat-sangat menspesialkan pasangannya, ya, ketika mereka nggak lagi seperti waktu berpacaran, ya kan, kan banyak cerita. Kalau lagi jalan misalnya, pacarnya kesandung batu, batunya bisa dimarahin, ya. Kamu ini bikin pacar saya kesandung nanti kakinya sakit bagaimana? Batu dimarahin, ya kan? Coba kalau udah menikah, ya. Biasanya nanti istrinya yang dimarahin. Nah, matamu kemana? Gitu. Bahasanya pun pakai pilih yang paling sarkas, ya kan? Kadang malah ada cerita, itu cerita ya, bukan kisahnya. Yang cerita pasangan yang keserempet baja, ya. Naik motor keserempet baja, jatuh, ya, jatuh nggak kencang sih, namanya cuma keserempet, ya. Lalu jatuh, lalu si suami cepat-cepat menyelamatkan motornya, dia langsung jalan. Ya, istrinya teriak, "Mati! Wah, kalau teriak, satu lampu merah bener, ya, baru dia nih, ih, tinggal balik. Lalu istrinya mulai berceramah. Kenapa kamu melupakan saya? Saya kan istrimu, satu-satunya istrimu. Lalu jawab suaminya, iya, aku tahu, cuma aku refleks. Kenapa? Karena kalau kamu sudah lunas maharnya, kalau ini masih 18 kali cicilan. Jadi pikirannya cicilan motor itu jadi sangat sangat berarti bagi dia yang masih 18 kali belum lunas kan. Tentu ini cuma guyonan saja ya, belum pernah ketemu yang seperti. Nah, itu menunjukkan bahwa biasanya setelah di dalam kehidupan pernikahan itu ya roman roman itu ala anak muda, ya, yang bilang roman bicisan gitu kan. Nah, itu biasanya makin berkurang jika memasuki kehidupan keluarga, apalagi kalau semakin lama berkeluarga, ya, maka lama-lama jadi kayak bukan pacar, jadi kayak teman, ya, lebih banyak diskusinya, lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang lebih uh, esensial, ya, berbicara tentang hal-hal yang lebih esensial, ya kan. Nah, romantis atau tidak romantisnya seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya maupun temperamen, ya, serta bahasa kasih orang tersebut. Nah, ini hari pagi di pernikahan di gereja ini saya sempat singgung. Ya, saya berasal dari latar belakang keluarga yang sangat kaku. Ya, bapak itu bukan tempat ngobrol. Ya, apalagi cerita naksir cewek. Wah, nggak pernah itu. Nggak pernah. Bukan. Kenapa nggak pernah? Nggak berani kita cerita. Ya, kalau apa-apa komunikasi lewat mama. Ya, kami dulu kayak gitu.
Nanti mama lah sebagai penyambung lidah ngomong ke bapak. Nanti bapak kasih tahu jawabannya ke mama. Mama yang kasih tahu jawaban bapakmu ini. Nah, ke kami. Kami bukan kakak beradik, bukan orang yang dekat dengan ayah. Kenapa? Ya karena budayanya begitu. Ya, budayanya seperti itu. Boleh dibilang aku ya kurang hangat, ya kurang hangat. Nah, tapi bukan berarti tidak sayang. Ya. Biasanya tipikal, ya, enggak semuanya. Tipikal orang Batak itu kaku tapi bertanggung jawab. Biasanya begitu. Ya, tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan. Tapi kayak misalnya memuji-muji seperti wah istriku cantik hari ini gitu atau masakannya enak yang luar biasa itu hampir nggak pernah dengar ya. Tapi kalau dibilang ini terlalu asin, itu suka kita dengar ya. Dikomentarin, kalau yang nggak pas dikomentarin, kalau yang mantap didiamkan. Ya. Dia cuma dalam hati, enak masakannya. Dalam hati nggak diomongin, ya. Begitu juga kalau kamu misalnya anak-anak di sekolah berprestasi, ranking satu biasa aja, ya. Coba kalau ada nilai jelek, waduh dimarahin, ya, dimarahin. Percuma di sekolah ini begini dan lain sebagainya. Nah, jadi pujian itu sangat irit, ya. Tapi setelah dewasa, kami menjadi tahu bahwa bukannya nggak sayang, bukan nggak romantis, memang pembawaannya begitu, sebagaimana orang tua diperlakukan sama orang tuanya. Ya, seperti itu. Jadi budaya itu pengaruh sekali, ya, pengaruh sekali. Eh, Misalkan dari kalau dari sebelah istri saya, ya orang Sulawesi Utara cenderung lebih hangat, ya, cenderung lebih hangat. Kadang saya makin gaya, jadi kalau pas ke sana, ya kalau orang Sulawesi Utara ketemu masih langsung cipika-cipiki, ya, padahal belum belum terlalu tahu, oh saya ini langsung kayak udah kenal lama, gitu. Hangat sekali. Ya, cuma saya yang makin gaya, bingung ya karena biasa kaku gitu kan. Nah, lalu temperamen juga berpengaruh, ya. Temperamen berpengaruh. Orang misalnya seperti saya pragmatik, ya biasanya ya gitu aja, gitu kan. Lebih lebih merespon daripada berinisiatif. Nah, gitu. Nah, jadi eh, kalau pasangannya lebih aktif, kita ikut hanya sebagai respon. Kalau pasangan nggak mancing, ya sayanya juga nggak terpancing. Jadi diem-diem aja, ya dingin dan kaku itu. Lalu eh, bahasa kasih, ya ini juga sudah pernah disinggung, ya sudah pernah disinggung bahwa bahasa kasih itu ada beberapa. Jadi sebelum masuk ke situ, ini dulu bahwa romantisme biasanya akan terus berkurang seiring berjalannya kehidupan rumah tangga. Ya. Kalau saya memahaminya tidak berarti cintanya memudar, tetapi bentuknya berubah menjadi lebih menekankan kepada tanggung jawab dan pengabdian. Ya, misalkan ya, kalau aku masih pacaran mungkin suka memuji, memberikan puisi, ya. Saya sendiri, kalau saya spill sedikit ya, waktu nembak menyatakan cinta kepada dulu masih teman yang lalu menyatakan cinta, saya nggak bisa mengutarakan cinta. Ya mau ngomong nggak keluar. Tapi saya sudah duga saya nggak bisa menyatakan. Akhirnya malam itu saya begadang, ya menulis puisi, ya puisi globalisasi. Karena ini kan era globalisasi kan, dan globalisasi ya. Jadi saya pakai surat, ya. Pakai surat karena kalau saya nggak bisa ngomong nanti ini saya kasih. Akhirnya benar bisa ngomong, ya. Lalu saya kasih karena saya malu kalau dibaca di tempat saya bilang bacanya nanti aja, ya. Bacanya nanti kalau sudah nggak ketemu, ya jangan sekarang bacanya, nanti malu karena memang mengandung ujian-ujian ya seperti kinuan begitu sampai susah tidur semalaman ya pada pada waktu itu.
Nah, apakah setelah menikah rajin bikin puisi? Enggak. Ya, enggak. Ya mungkin sebagian laki-laki begitu ya katanya kalau udah menikah bagi wanita itu awal dari perjalanan panjang. Tapi katanya bagi pria itu seperti dia sudah memenangkan piala. Ya tinggal taruh di lemari kaca, sudah selesai. Sudah sampai tujuannya menyingkirkan para kompetitor yang lain. Ya gitu ya. Ya padahal ya nggak berhenti di situ, hanya kadang-kala jadi begitu. Ya kan, jadi menghilangkan kehangatan itu perlahan-lahan. Makanya ada cerita kan, uh, seorang istri komplain sama suaminya, papamu nggak lagi ngasih hadiah, memperlakukan saya seperti tuan putri, gitu ya. Dulu waktu pacaran luar biasa, perhatiannya, perlindungannya, kata-katanya, waduh, seperti seperti saya tuan putri. Sekarang kok nggak lagi. Ya. Lalu suaminya bilang apa? Mana ada nelayan kalau udah dapat ikan tuna yang paling besar lalu lempar umpan lagi katanya. Itu dijawabnya. Oh maksudmu saya ikan? Ya bukan, ini cuma ilustrasi kata suaminya gitu. Ya, waktu malam itu pagi ya, lalu suaminya pergi kerja. Ketika suaminya pulang kerja malam, suaminya mau masuk kamar selesai mandi, istrinya kunci pintu kamar. Ya, aku masuk kamar, kenapa dikunci sih? Biasanya cuma nggak dikunci. Ya. Lalu istrinya bilang apa? Mana ada nelayan mau tidur sekamar sama ikan. Rupanya masih ingat itu ya. Jadi karena apa ya? Suaminya sudah hampir sirna uh, kebiasaan-kebiasaan romantis yang dulunya dia bangun, ya tentu tidak menjadi karakter, itu hanya pencitraan saja ya, untuk menarik perhatian. Lalu setelah mendapat pialanya, ya, dia udah berhenti berusaha, ya udah berhenti menciptakan situasi suasana yang romantis. Nah, namun memang nggak mungkin romantis atau pacaran terus menerus dilakukan ketika sudah menikah. Karena apa? Biasanya kalau sudah menikah nanti tanggung jawab akan bertambah berkali-kali lipat. Apalagi kalau sudah punya anak, ya kan? Apalagi kalau lagi orang tuanya ikut sama sama dia lagi, misalnya. Nah, kalau cuma memuji-muji istri cantik, lalu kata istri nggak usah muji banget, kalau SPP anak-anak belum bayar bulan kemarin, belum dapat surat panggilan dari sekolah, iya kan? Lalu mau di pamper, beli susu, ya kan? Nggak mungkin dengan makan malam pakai lilin tiap malam romantis, ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, mungkin bisa membangun perasaan waktu seperti waktu dulu bisa, ya, tapi itu sangat sementara. Ya, maka uh, daya upayanya itu lebih ditekankan kepada tanggung jawab, lalu pengabdian. Ya, nggak mungkin bikin puisi, tulis surat, baca puisinya berulang-ulang, misalnya gitu kan. Kalau kata istri saya sih dulu dia simpan lama. Waktu saya tulis itu disimpan, yang nggak tahu sekarang sih saya nggak pakainya juga. Ya, berapa tahun dulu disimpan, nggak tahu. Tapi yang masih disimpan, kadang dibaca lagi, ya, kadang dibaca lagi. Dan kalau masih pacaran bisa, ya, kalau udah nikah cucian numpuk bagaimana, ya kan? Baca-baca itu, baju nggak dicuci-cuci, habis satu hari, ya kan? Maka kalau udah menikah biasanya lebih disibukkan dengan tanggung jawab dan pengabdian, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Ya, jadi memang konsentrasi energi itu berubah ininya, prioritasnya bukan lagi kepada membangun uh, sensasi-sensasi jatuh cinta, ya, sensasi jatuh cinta. Nah, 5 bahasa kasih, ya, seperti kita tentu sudah hafal mungkin ya. Ada kata-kata pujian, words of affirmation. Ya, ini sekali lagi orang Barat ini yang royal kata-kata ini. Ya, orang Asia agak kurang. Ya, orang Batak apalagi. Ya, orang Batak zaman bapak saya.
Kalau zaman saya ada perubahan sedikit, ya mungkin nanti zaman anak saya lagi udah lebih lagi bisa memuji dengan tepat dan nggak pelit pujian, ya nggak pelit pujian. Lalu ada orang yang senang dengan kata-katanya. Wah, ayo, bagus. Misalnya anak dapat nilai 6. Wah, bukan dibilang, kok goblok kali. Ya. Kalau orang zaman dulu gitu ngomongnya. Kalau sekarang nih, wah bagus ya. Nggak merah nilainya. Tapi pasti kamu bisa lebih lagi dari ini. Nanti kalau ulangan lagi atau penilaian kalian bisa 7 ya, nah. Misalnya. Nah, itu kan kata-kata dorongan. Padahal maksudnya sama, tingkatkan nilai, cuma caranya berbeda. Caranya. Ya. Ada yang bahasanya, bahasa kasihnya kepada gifts, hadiah. Hadiah. Hadiah ini bukan berarti berikan motor baru gitu ya. Bisa yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil tapi menunjukkan perhatian. Ya, entah kalau misalnya berikan rambut dah, ya, atau berikan apa, sendal baru, selop, ya, macam-macam. Gak mesti yang mahal. Tapi ada orang yang sangat berarti bagi dia ketika dia diberikan hadiah. Meskipun itu hadiah-hadiah kecil. Ya, jadi jangan nunggu setahun sekali, nunggu 2 tahun. Ya, belikan coklat, nunggu Valentine. Ya, itu pun karena ada diskon. Ya, biasa 18.000 jadi 10.000, makanya dia beli. Ya, saya agak-agak gitu juga. Ya. Biasanya coklat pas Valentine. Ya, kalau selain Valentine agak susah diharapkan. Karena bahasa kasih saya bukan hadiah. Ya, lalu acts of service. Nah, ini membantu dalam tindakan, ya kan? Nah, sebagian ibu rumah tangga ini, waduh, sangat senang kalau suaminya membantu. Ya, misalnya dulu kami kompak kerjasama ya, waktu belum punya mesin cuci. Karena untuk pelayanan di satu provinsi dulu, uh, kalau istri mencuci, saya membilas, menjemur. Jadi ada ada kerjasama. Nah, kalau bahasa kasih dari istri adalah ini, ya tindakan bantuan, suaminya membantu, waduh itu kadar cinta itu langsung melonjak tinggi, ya. Atau pas istri lagi sibuk di dapur, suami mengurus anak, ya gantikan popok atau mandikan anak, waduh itu sangat sangat berarti bagi pasangannya. Ya walaupun zaman sekarang ini semakin berkurang karena ada asisten rumah tangga dan lain sebagainya, apalagi di kota-kota ya. Lalu ada quality time, ya ada quality time, waktu yang berkualitas. Ya. Waktu ini waktu yang uh, intens berdua, ya. Kadang kalau sekarang quality time berdua, tapi masing-masing buka media sosial masing-masing. Lalu senyum-senyum sendiri, senyum-senyum sendiri. Pasangannya ngajak ngobrol dia tapi pikirannya nggak ada kepada pasangannya, kepada media sosialnya. Ya, bukan itu. Ya, kalau kita bukan cuma berdua, tapi ya diskusi ketika tidak ada hal lain yang mengganggu. Nah, ada orang yang seperti ini. Ya kalau anak-anak dia senang diajak jalan, ya walaupun ini cuma jalan keliling komplek, ya. Nah, seperti itu atau diajak jalan ke mall misalnya. Tapi ada waktu yang berkualitas. Nah, ada yang itu sangat berarti. Ya, misalnya ini bukan cuma suami istri, ke pacar juga sama, anak ke orang tua ke anak juga sama. Ya, banyak anak-anak sekarang nggak masalah, papa sering di rumah, jalan di rumah. Yang penting bulanannya lancar. Apalagi kalau mahasiswa di luar kota ya, ada yang hubungin orang tua, kalau hubungin pasti minta duit doang. Ya, kalau nggak minta duit, nggak pernah hubungin. Ada yang cerita-cerita orang tua yang anaknya di luar kota begitu. Ya padahal orang tuanya rindu, anaknya nanyakan kabar, gimana, mama sehat kah, gimana, ini itu. Ini enggak, kalau udah bunyi, pasti duit, pasti duit. Ya gitu ya. Saya, ya, papa nggak pulang, nggak apa-apa, yang penting uangnya pulang. Waduh. Ini kalau si papanya ini punya bahasa kasih pun kita, waduh ini terpukul kuat gitu. Kalau begitu. Ya lalu physical touch. Nah physical touch itu ya misalnya
terbuka di bahu, atau dibelai rambutnya, atau ya anak saya yang kecil itu si Jojo termasuk physical touch. Ya, kadang dia udah tidur pun kalau kita kecup pipinya gitu, karena senyum gitu, padahal tidur. Jadi kayaknya itu alam bawah sadar dia merasa tenang, nyaman, atau kita belai punggungnya atau kepalanya. Ya itu eh, respon responnya itu kadang agak senyum kecil. Ya dia senang sekali, ya, senang sekali, absen. Ya walaupun baru sekarang kami pisah kamar. Selama ini satu kamar berempat. Sekarang udah pisah kamar. Tapi dia tetap absen. Ya malam atau pagi dia pasti datang ke kamar kami. Ya minta dicium dan mau mencium. Ya itu anak kami ketika artinya apa? Physical touch sangat penting bagi dia. Ya, nah ini makanya bahasa kasih orang beda-beda. Ya, kalau saya ada kalau lagi enak tidur, ya istri colek, saya terganggu, bukan senyum, bukan gak cinta, cuma bahasa kasihnya beda-beda. Ya, bahasa kasihnya beda-beda. Nah, sekali lagi tadi tergantung kepada budaya, dipengaruhi oleh temperamen dan itu bahasa kasih. Nah, nah ini statement yang penting. Keromantisan itu dapat dipelajari, dapat dilatih, ya, dapat dipelajari dan dapat dilatih. Karena itu perlu dikomunikasikan. Ya, kalau nggak mau capek, ya kasih tahu aja. Ya, daripada pakai ilmu telepati, observasi, ya tiap hari dicatat. Istri saya sukanya begini, begini, berarti kemungkinan bahasa kasihnya itu. Ya, suami saya senangnya begini, begitu. Ya kan, agak lama itu risetnya. Ya kan, mempelajari perilaku itu panjang, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, kalau mau dipercepat ya atau membangun keromantisan di dalam keluarga ya maka itu yang paling cepat ya komunikasikan. Saya tuh senangnya begini 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 ya atau nanti bisa dicarikan tesnya ada tes itu bahasa kasih kita cenderungnya apa ya ada tes kecilnya ya jadi dengan itu nanti kita berlatih ya nah kita harus berupaya menggunakan bahasa kasihnya pasangan kita, bukan bahasa kasihnya kita. Ya, misalkan ya kalau diumpamakan lah, yang satu jagonya bahasa Inggris, yang satu jagonya bahasa Mandarin. Maka kalau kita jagonya bahasa Inggris, pasangan kita jagonya bahasa Mandarin, kita belajar pakai bahasa Mandarin supaya apa? Supaya dia lebih merasa mantap. Wah, pasangan saya pakai bahasa yang saya suka. Nah, seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Nyaman nggak? Enggak. Ya, bagi kita yang berupaya pakai bahasa yang kita nggak nyaman, kita nggak akan merasa senang. Ya, setidaknya di awal akan ada effort yang jauh lebih besar daripada yang memang udah natural bawaan kita. Ya, tetapi itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Ya, harus ada kemauan dulu, harus ada kesepakatan dulu. Jadi di dalam keluarga, termasuk yang pacaran. Nah, cuman yang pacaran itu tadi batasan-batasannya ya. Jangan nanti akhirnya gara-gara diajarin bahasa kasih, praktekkan semua, akhirnya nanti ya bisa lebih berbahaya. Kalau di dalam keluarga tentu tidak ada lagi batasan. Kalau suami istri, ya bagaimana caranya? Nah, ini yang penting. Ya kita berupaya melatih diri menggunakan bahasa kasih pasangan kita ya supaya apa supaya lebih bermakna ya supaya lebih bermakna ada satu pasangan yang pernah sharing dengan saya ya tentu yang usianya sudah di atas ya dia saya pertama dengar eh, 15 kasih ini dari dia ya, dari orang tersebut dia sempat bergumul kok kayaknya ini pasangan saya kayak saya udah capek-capek begini begitu begini begitu ya sorry bukan capek begini begitu sudah sering kasih hadiah tapi kok kayaknya istrinya kayak nggak terlalu happy udah capek-capek
saya udah berupaya jadi suami yang baik, perhatian, begitu begitu, pulang bawa ini bawa itu, tapi kok kayaknya istrinya datar-datar aja. Gitu. Satu kali dia dapat pembahasan cerita tentang lima bahasa kasih. Ya. Lalu dia coba lagi macam-macam. Ya, ternyata bahasa kasih pasangannya acts of service. Ya, makanya dia bantu bersihkan rumah. Wah, luar istrinya happy-nya luar biasa. Katanya. Happy-nya luar biasa. Karena apa? Baru dia ketemu. Rupanya bahasa pasangan saya ini. Nah, maka dia upayakan itu lebih intens. Wah, tambah disayang istri. Ya, dimasakin tambah enak, istrinya lebih lebih ceria, ya kan? Maka jadi tambah seru kehidupan pernikahannya. Nah, itulah keromantisannya di situ. Nah, ini menarik di dalam keluarga ini kan trial and error, ya dalam arti yang positif ya. Coba bahasa yang ini, coba bahasa yang ini. Kalau nggak tahu, kalau dikasih tahu ya lebih mudah. Ya maka jangan enggan untuk mengkomunikasikan. Tapi kalau pasangan kita tertutup, ya udah mau nggak mau kita riset, ya riset tadi yang words of affirmation kan, atau gifts hadiah, atau dibantu kerja acts of service, atau tadi quality time, ya wah kali ini misalkan anak-anak kita titip dulu ke omanya, ya atau anak-anak tinggal di rumah lah, ada mbak yang jaga. Apa perlu kita makan makan berdua pergi, ya nah itu perlu, atau ya diskusi berdua nggak mesti pergi sih. Ya dulu cara kami quality time yang sangat hemat tapi sangat efektif ya waktu kami di Ngabang, ya kan. Kalau di Ngabang kan mau pergi ke mall nggak ada mall, mau pergi nonton agak lain di bioskop nggak ada bioskop. Mau makan yang agak eh, agak enak dikit lah istilahnya seperti restoran di kota nggak ada juga. Ya, jadi gimana ya, pakai cara ya yang gini istri saya yang kreatif. Kalau saya mah ikut-ikut aja ya, bikin apa itu pura-pura bikin tenda di rumah di seolah-olah kita lagi camping di pantai. Jadi pakai imajinasi, lalu selimut yang lainnya tipis dibikin jadi tenda, apa masuk ke dalam sama anak gua dulu. Senang tuh si Cia sama Jojo gitu. Kadang-kadang kami nggak tahu mereka bikin gitu juga ya. Jadi itu quality time ya, nggak pakai modal gitu ya, nggak beli bensin, nggak beli tiket. Tentu ya modalnya itu ya, modalnya selimut. Saya kan itu selimut memang tidak ada. Dan dengan itu bisa happy, ketawa-ketawa. Wah kita lagi di pantai, gini-gini. Mana makannya? Ya makannya makan biasa di dapur ya. Tapi senang gitu ya. Nah yang gitu-gitu ini perlu di exercise, dilatih. Ya dilatih sampai ketemu titiknya. Ya. Dan tentu kita sebagai orang yang lebih dewasa lebih bisa mengutamakan ya kalau punya anak, anak-anak kita utamakan. Ya kalau kita udah dewasa kita punya orang tua lebih kita utamakan. Ya kalau kita punya pasangan, pasangan lebih kita utamakan. Waduh itu pasti akan banyak kebahagiaan, keindahan di dalam rumah tangga. Apakah misalkan saya sempurna menjalankan itu jauh jauh dari sempurna, ya masih sering di kasih masukan sama istri saya. Cobalah begini begitu ya. Nanti begitu bilangin ingat lagi saya ya. Ingat lalu melakukan apa yang menjadi harapan. Lama-lama lupa lagi ya. Lama-lamanya bukan setahun ya. Kadang baru 3 hari lupa lagi. Kan nanti diingatkan lagi. Ya. Tapi itu serunya ya. Serunya kehidupan pernikahan itu gitu. Ya, tidak lupa lagi ada ingatkan, tapi terus saling mendukung, saling mengingatkan satu dengan yang lain sehingga kehidupan itu menjadi lebih berwarna ya kehidupan dengan pasangan kita. Nah, jadi ya itu sampai di sini yang bisa saya sharingkan. Ya mungkin nanti dari teman-teman bisa mungkin ada yang mau sharing boleh, ada yang mau bertanya boleh, ada yang kurang jelas boleh juga ditanyakan. Ya pasti statement saya bahwa keromantisan memang dipengaruhi oleh latar belakang ya budaya, temperamen,
bahasa kasih. Tetapi kabar baiknya adalah romantisan dapat dipelajari, ya, dapat dipelajari dan dilatih. Ya. Jadi bangun itu baik dengan pasangan, baik dengan anak. Ya, saya pun belajar, walaupun saya nggak dapat contoh romantis itu nggak dapat dari orang tua, tetapi belajar. Ya, kayak istilahnya ngedate sama anak. Ya, berapa hari lalu saya ngedate sama anak saya ngomong, yuk kita nonton berdua aja sama papanya. Ya kan daripada diajak cowok remaja lain nggak jelas, mending papanya ngajak dua. Ya, jadi dia dekat sama papanya, cerita ini itu. Lalu tanya, Valentine ada yang ngasih coklat nggak? Ada, tapi nggak ada nama. Nah, ya makan aja. Gak usah cari tahu siapa yang ngasih. Ada yang ngirim ke sekolah tanpa nama, ya identitasnya tidak diberitahu, tapi kepada siapa dikasih tahu. Pada Cira. Cerita dia. Nah, kalau kita nggak membuka hal-hal seperti itu kan, ngajak anak di sekolah. Ya, di situ cerita. Nanti kita pancing, nggak dengan eh, seperti gaya gaya komunikasi ayah saya, enggak. Saya coba apa yang bisa diubah-diubah, yang membangun kedekatan. Kadang saya berdua sama anak yang kecil pulang sekolah, kita mampir dulu jajan es krim misalnya. Berdua aja. Nanti lain waktu uh, sama istri, malah mungkin sama istri yang lebih jarang. Ini baru bertobat juga untuk yang satu ini ya. Ya, ntar pulang-pulang diajak keluar sama istri saya. Ya, nggak apa-apa. Khusus malam ini. Ya, ya baik. Demikian yang bisa saya bagikan. Ya, ruang tanya jawab dibuka. Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di Wisma bersama, kan jika ada yang ingin bertanya dipersilakan dan jika ada yang ingin sharing juga dipersilakan. Dari Zoom, Bu Mei, buka aja. Bu Nevi mungkin, yang di WB, masih single dan yang sudah punya pacar. Well, ada Bapak Ibu yang di Zoom mungkin yang mau sharing. Nobel atau ini mau tanya, Malam Pak, saya mau nanya sih. boleh Bu. Eh, Kalau kita ini ya, eh, kayak kami tuh ya anak-anak kecil ya. Saya mau nanyakan, salah atau tidak memberi kejutan dengan pasangan di depan anak-anak? Maaf Bu Mei, kurang jelas suaranya, boleh diulang lagi Bu Mei. Uh, yang mau saya tanyakan itu salah nggak kalau kita memberi kejutan, ciuman bibir gitu kepada pasangan di depan anak-anak? Salah tidak kalau misalnya cuma dia di depan anak-anak. Benar ya Bu ya? Iya benar, iya. Iya, kalau ini pendapat saya ya, nanti mungkin dari Pak ini bisa juga share. Kalau menurut saya sih sebaiknya jangan. Ya, yang lebih intim itu ya jangan dilihat anak-anak, apalagi anak-anak kita
umurnya masih jauh di bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau kayak pengalaman saya lah ya di keluarga, paling ya kalau anak-anak saya cium pipi, kadang saya juga nggak cium pipi anak, cium pipi istri gitu. Jadi ya umum-umum aja gitu. Kalau misalkan kayak ciuman bibir kan udah lebih dalam gitu ya, udah lebih dalam ya nggak mungkin di depan anak-anak. Kalau menurut saya begitu. Nanti kita jadi harus memberikan penjelasan yang belum tentu anak-anak bisa ngerti gitu. Belum tentu bisa ngerti. Tapi tentu uh, kepada misalnya kepada anak perempuan kami pun kami ngajarin kalau ada orang yang ini nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau ganti baju atau itu harus sendiri, ya jangan ada orang lain lihat. Nah, begitu begitu. Nah, ya, kalau kami suami istri tentu kalau kayak pelukan atau cium pipi, nah itu bisa malam itu kadang mau tidur ya cium dulu, cium pipi anak, lalu cium pipi pasangan di depan anak. Itu kan jadi kayak keluarga membangun kehangatan gitu. Walaupun bukan bukan pembawaan seperti itu, tetapi ya itu sesuatu yang bisa dibangun. Ya tapi kalau ciuman bibir dan yang lebih dalam lagi ya tentu menurut saya jangan dibuat gitu. Itu di ruang privat lah, di kamar sendiri. Nah, itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Jadi, bagaimana Bu Mei? Atau ada respon lain dari Pak Hadi terkait pertanyaan? Bagaimana Bu Mei? Apakah sudah menjawab Bu? Ya sudah menjawab ya. Terima kasih Pak Gelan. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain Bapak Ibu saudara-saudari? Thank you, Esther. Bertanya. Tapi sebelumnya ada sedikit saya mau simpulkan aja tadi. Jadi saya setuju juga bagian Pak. Kalau saya simpulkan satu kata itu bermesraan, mesraan dan kegiatan kira-kira begitu. Tapi kalau ciuman bibir biasa bapak kasih sayang sama dan setting dia yang sama aja dan teruskan lalu berpasangan itu ciuman bibir terus lanjutkan itu bermesraan itu kurang tepat dan bagus pada perjalanan kecil penting pertanyaan yang susah tidak lagi setelah pada kemudian yang kedua sedikit tadi saya sebenarnya menggarisbawahi dan menegaskan bahwa kita anak Tuhan harus berubah tidak seperti dunia ini kan berubah kita yang di rumah itu kan setiap hari ada berubah. Jadi yang mau yang apa temperamen menyangkut latar belakang yang rata-rata sih orang Sumatera belakang saja saya kira. Saya orang yang lain Sumatera juga begitu kaku ya mengumpulkan kata-kata pujian susah ya. Terus romantis sama pasangan susah. Tapi kita sekali lagi tidak boleh permisi, excuse ya. Oh, saya orang Batak, saya orang Sumatera ya, nggak seperti itu. Nah, kita tahu tadi sudah disampaikan 5 hal baik. Nah, kita harus belajar. Nah, misalnya contoh bisa, betul saya sendiri meskipun tidak bisa dari sononya mesra, romantis, tetapi kita harus menyadari itu penting, itu baik.
untuk keluarga, pasangan kita, anak-anak. Ya kita mesti belajar. Contoh, di usia saya sudah setengah abad ini, saya baru belajar berapa tahun belakangan ini kasih terhadap orang tua. Karena orang tua nggak pernah menunjukkan itu di depan anak-anak dan mengajarkan secara verbal maupun teladan bahwa eh, harus mengungkapkan kasih itu ujian, pelukan, ya. Tapi di dalam Tuhan saya temukan itu. Saya kalau menghubungi papa mama saya sekarang ini karena tinggal jauh dari saya ya bisa ngomong, saya pasti doa sama-sama dengan mereka dan itu nggak risih lagi lama-lama jadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah. Jadi bisa pun di dalam Tuhan belajar sendiri. Ya, dan kita harus terus berbahagia. Ya, bukan berbahagia yang hal negatif atau positif. Itu yang ketiga. Saya mau tanya tadi, Pak. Kalau untuk orang yang sudah berumah tangga sudah pasangan, 5 hal yang tadi pengungkapan apa eh, rasa kasih yang dalam, ada salah satunya tadi kan eh, physical touch. Bagi orang pasangan nggak apa-apa, tapi buat orang yang belum suami istri, masih pacar, ada batasan-batasannya, Pak. Nah, sekarang semakin ke sini, wah kita nggak mungkin bilang nggak boleh pegang lagi sekarang kalau jauh dulu, gitu kan? Dan sekarang itu udah pasti berubah. Nah, sejauh mana itu masih boleh masih dibolehkan secara etika dalam kekristenan itu, Pak? Baik, masih. Ya, ini nggak sederhana jawabannya. Zaman saya dulu waktu eh, pacaran, waktu di gereja, terus salah satu mentor kami malah suruh gandengan, gandengan tidak malu. Gandengan disuruh ya tangan ini. Ya, ganti aja. Oh, nanti kan kalian mau merit kan. Jadi, tapi memang makin ke sini sepertinya sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah, jadi rasanya kalau uh, pegangan tangan itu sangat biasa. Nah, batasannya apa? Tentu ini nggak sederhana menurut saya. Ya. Pasti dari kita mesti sudah membuat batasannya dulu. Ya, kalau kita punya pacar, berpacaran, di awal langsung ngomong batasannya apa, gitu ya, supaya nggak lompat pagar nanti, istilahnya gitu kan. Nah, kita juga harus bisa mengukur diri kita sendiri, kemampuan uh, mengendalikan. Nah, kadang kita pikir kita bisa, lalu kadang nanti bisa coba lebih dikit aja, lebih dikit, akhirnya nggak bisa kendalikan lagi. Makanya tadi tepat sekali, walaupun tidak detail, tapi kalimatnya ayat mungkin 57 tadi sudah sangat, secara prinsip itu sudah sangat tepat. Jangan bangkitkan, jangan kerahkan cinta sebelum diingininya. Ya termasuk kita ini kan di dalam diri kita ada gairah juga, ada nafsu seksual juga. Itu anugerah Tuhan. Ya kalau tepat, ya tepat pada waktunya, tentu di dalam koridor pernikahan. Nah, kalau di dalam berpacaran tentu itu sesuatu yang uh, harus benar-benar dijaga, ya benar-benar dijaga. Makanya kalau orang zaman dulu kan nggak ada pacaran, mungkin ya papa saya sama mama saya aja nggak pacaran, ketemu suka ngomong, kasih tau orang tua kawinin di sini gitu. Malah mama saya sharing dia nggak cinta sama mama saya dulu. Makanya di foto pernikahannya nggak ada senyum. Tapi nggak cinta, pengabdiannya luar biasa. Dia nggak pernah minta pulangkan pada orang tua apa dan lain sebagainya, nggak pernah mengabdi, betul-betul mengabdi, ya lama-lama cinta, lama-lama cinta, tapi bukan cinta
daripada pertama, yang pertama nggak suka, tapi orang tua udah ACC mau ngomong apa kan? Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan jarang, mungkin belum pernah dengar lagi orang bukan orang tua langsung menikah terima lalu cintanya ditumbuhkan seiring berjalannya waktu. Nah, kalau sekarang dikit-dikit jatuh cinta, dikit-dikit jatuh cinta, tapi nggak dapat dapat suami atau istri, ganti lagi gitu. Nah, jadi memang itu bisa bisa panjang masalahnya kalau batasannya sangat minim di dalam pacaran. Lagi nanti ganti pacar lagi, akhirnya terlalu banyak perbandingan ya satu dengan lainnya. Makanya di dalam kekristenan memang sebaiknya pacaran kalau udah matang, ya matang emosional, matang dalam segala hal. Ya, maka kita benar-benar siap karena pacaran itu bukan uji coba, ya bukan coba-coba. Pacaran itu adalah memang persiapan menuju pernikahan. Maka yang paling ideal ya pacaran dengan itu nanti menikahnya dengan itu juga, gitu kan? Maka jangan mulai terlalu muda, jangan mulai terlalu muda dan jangan dikit-dikit jatuh cinta. Ya, kadang anak zaman sekarang susah membedakan antara cinta dan kagum. Ya, lihat orang punya kelebihan dikit langsung merasa jatuh cinta. Iya, maka nanti masalah emosional banyak muncul ya zaman sekarang karena orang kadang anak SD itu udah panggil papi mami ya, padahal masih masih jajannya jajan cilok, nggak ngerti psikologi tapi papi mami panggilnya. Ya, maka uh, harus sangat hati-hati sih di dalam berpacaran. Kalau kita belum siap mental emosional, ya lebih baik mendewasakan diri dulu, baru berpacaran. Ya, mungkin kurang memuaskan jawabannya, tapi prinsipnya tadi jangan membangkitkan kita akhirnya kita hangus oleh gairah itu sendiri, akhirnya rusak masa depan antara kita yang rusak atau kita yang merusak. Iya, antara ini. Maka hati-hati sekali dalam berpacaran. Memang zaman sekarang akan menjadi konyol. Nggak boleh berpacaran karena nggak ada di Alkitab. Ya, saya udah pernah berdebat sama tua waktu saya masih uh, mahasiswa baru wisuda masih kata dinas berdebat ada pendeta kasih doktrin nggak boleh pacaran karena pacaran tidak ada di Alkitab. Ya itu mungkin kalau sekarang konyol sih. 15 tahun lalu aja konyol, sebenarnya apalagi sekarang. Gitu kan. Pasti langsung diprotes saya nih sama pemuda-pemudi yang punya pacar di sini, ya kan? Jadi pacaran boleh, tapi harus benar-benar tahu batasannya dan jangan juga merasa kuat, ya merasa kuat lalu coba-coba nah, melewati batas-batas, ya, coba, dia akhirnya tidak terkendali malah jadi bahaya dan nggak ada jalan kembali istilahnya, dan jadi kebablasan. Nah, itu sih yang pendapat saya. Terima kasih.